Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, tentunya Rudi Mulyadi dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini, di video kali ini, saya akan mereview tentang jurnal ya. Dan mungkin kita bisa lihat di layar ini, terutama dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester ya, semester 5 di mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini ada nama saya Rudi Mulyadi dengan NIM 311910274, kelas TI 19D4 dari tentunya kampus Universitas Pelita Bangsa. Ini profil saya, dan mungkin di sini saya akan mereview jurnal tentang, dan bisa dilihat jurnalnya tentang sistem pakar untuk diagnosa penyakit ISPA menggunakan metode faktor kepastian. Yang bisa lihat di layar, jurnalnya dibuat oleh Edi Iskandar dari kampus Universitas Timik Rela Rahma Yogyakarta, dan volumenya volume 3 nomor 1 ya, dibuat tahun 2007. Kita bisa langsung saja, dan di layar ini untuk informasinya, nama judulnya seperti saya tadi bilang, sistem pakar untuk diagnosa penyakit ISPA menggunakan metode faktor kepastian ya. Jurnalnya jurnal ilmiah STIMIK GTM-DP, volumenya 3 nomor 1 halaman 1 sampai 16 tahun 2017, penulis Edi Iskandar, dan tentunya yang reviewnya saya sendiri ya, Rudi Mulyadi. Mungkin kita bisa langsung saja ke videonya. Di sini untuk pendahuluannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta aplikasi di segala bidang tidak bisa lepas dari peran perangkat komputer. Di bidang kesehatan banyak memanfaatkan hasil perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan komputer sudah menjangkau hampir semua bidang kegiatan dalam aktivitas kehidupan manusia, baik pada lingkungan organisasi atau perusahaan maupun lingkungan masyarakat umum. Di bidang kesehatan juga tidak lepas dari kebutuhan akan penggunaan sistem komputerisasi dalam mendukung kegiatan operasional. Hampir di semua bidang yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan mulai melirik pemanfaatan komputer untuk meningkatkan kinerjanya. Selama ini sistem diagnosa penyakit bagi pasien masih harus melibatkan dokter secara langsung, dicatat dan dianalisa secara manual. Dan kondisi seperti ini tentunya akan menimbulkan banyak kendala bagi tenaga pelayanan kesehatan, bahkan tidak menutupi kemungkinan dapat menimbulkan kesalahan atau perbedaannya diagnosa penyakit yang dialami pasien. Salah satu alternatif untuk mengatasi kendala tersebut adalah suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit menggunakan metode kepastian. Dan alternatif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Salah satu cabang dari AI, Artificial Intelligence, adalah sistem pakar. Sistem pakar merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pemikiran dan pengetahuan manusia ke dalam program komputer, agar program di komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah yang spesifik seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Kita bisa lanjut. Di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian adalah membangun suatu sistem diagnosa penyakit, khususnya penyakit saluran pernapasan di atas, dengan suatu program komputer, memudahkan tenaga pelayanan kesehatan dalam melakukan diagnosa penyakit, khususnya infeksi saluran pernapasan atas. Kita bisa next, lanjut. Ini manfaat penelitian. Dari hasil penelitian, 1, dapat meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan kesehatan terdapat pasien serta ketepatan hasil diagnosa. 2, dapat memudahkan tenaga pelayanan kesehatan dalam melakukan diagnosa penyakit, khususnya infeksi saluran pernapasan atas.
Kita next lanjut, metodologi penelitian ya, metode pengumpulan data. Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari seorang pakar dokter maupun buku-buku yang berhubungan dengan kasus yang teliti. Teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut. Mode observasi. Mode observasi adalah pengamatan secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan saat melakukan observasi. Dapat pula melakukan validasi terhadap informasi yang diberikan pada saat wawancara. Pengumpulan data dengan mengamati langsung berdasarkan sumber-sumber yang ada ya. Metode wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini seorang dokter guna memperoleh data yang tepat sehingga merancangan aplikasi sesuai dengan tujuan semula. Metode kepustakaan. Metode kepustakaan berupa pengumpulan data-data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini tentang jenis penyakit dan gejala-gejalanya. Kita bisa lanjut. Metode penelitian, metode deskripsi memecahkan masalah dengan mendeskripsikan fakta dengan studi hubungan yang membandingkan hasil penelitian yang dilakukan. Metode eksperimen melakukan serangkaian pengujian atau percobaan terhadap program yang dibangun. Pembahasannya pada bagian akan dijelaskan logika bagaimana hubungan antara analisa dan desainnya. Program diagnosa penyakit ISPA ini dapat bekerja dengan memberikan tanpa pom yang telah dibuat. Implementasi merupakan tahap di mana sistem siap dioperasikan pada tahap yang sebenarnya sehingga akan diketahui apakah sistem yang telah dibuat benar-benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kita bisa next, form utama. Form utama ini merupakan tampilan dari program sistem bakar diagnosa penyakit infeksi saluran pernapasan akut dengan menggunakan metode faktor kepastian, dimanapun form utama ini memuat informasi seluruh menu yang dapat diakses oleh user yaitu admin, pakar, dan staf berupa menu yang ada adalah sebagai berikut sistem ya. Terdiri dari tambah user, hapus user, ganti password, dan logout. Logout digunakan untuk keluar dari hak akses dari user yang sedang aktif atau login agar tidak user lain yang menggunakannya. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh admin kecuali menu logoutnya. Pakar ya terdiri dari input penyakit data, edit data penyakit, input data gejala, input data kepastian. 3 diagnosa terdiri dari input pasien, edit data pasien, pencairan data pasien, konsultasi, sejarah konsultasi. 4 laporan terdiri dari laporan pasien secara perorangan, laporan pasien keseluruhan, dan laporan data penyakit. 5 keluar terdiri dari keluar program, lisensi program, dan tentang atur. Dan bisa lihat di gambar samping ini adalah contoh programnya ya, seperti ini. Dan mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat di jurnal yang saya review. Nah, seperti ini ada menu utama, input pasien, seperti ini, input data pasien, edit pasien, pencairan data pasien, form input data penyakit, input data penyakit. Bisa lihat di gambar data gejala penyakit. Di sini ada konsultasi penyakit, dan di sini ada hasil diagnosa penyakit. Bisa lihat gambarnya. Dan ini laporan pasien perorangan ya. Di bawahnya laporan pasien keseluruhan, seperti ini tampilannya. Laporan data penyakit ini. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Kita bisa lanjut next ke ini. Pengujian sistem ya. Sebelum program diterapkan atau diimplementasikan, maka program harus bebas terlebih dahulu dari kesalahan ataupun
bug kesalahan program yang mungkin terjadi antara lain kesalahan penulisan bahasa, kesalahan sewaktu proses atau kesalahan logika. Setelah program bebas dari kesalahan, program dites dengan memasukkan data untuk diolah hasil program yang sesuai dengan desain akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pemakai. Kita bisa next pengujian data. Pengujian data dilakukan untuk mengetahui keakuratan program dalam implementasinya. Jika data yang dimasukkan belum mendekati fakta dari penyakit sebenarnya, maka program harus dapat menyimpulkan kemungkinan penyakit lain. Dapat dicontohkan sebagai berikut, jika gejala penyakit pneumonia adalah sebagai berikut, seperti demam, berkeringat, ya, lesu-lemah, batuk dengan dahak berwarna kuning atau hijau dengan bercak darah, napas cepat, sesak napas, nyeri jika bernapas mengantuk, terutama pada usia lanjut dan penderita sakit berat. Jika salah satu data tidak dimasukkan, misalnya nyeri jika bernapas cepat, mengantuk tidak dimasukkan, maka sistem memberikan alternatif penyakit yang lain, ya, seperti itu. Berikut juga sebaliknya. Dari kesimpulannya, dengan adanya faktor pembuatan sistem diagnosa penyakit ISPA dengan metode faktor kepastian ini berdasarkan pembahasan pada bab-bab berikut, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Kita bisa lihat di lainnya secara garis besar, ya. Program sistem pakan ini menggunakan dua cara dalam melakukan diagnosa penyakit ISPA, yaitu memasukkan gejala yang dialami oleh pasien yang nantinya akan menghasilkan solusi bagi pasien atas penyakit yang dideritanya, di mana keduanya saling berkaitan. Program yang dirancang masih berupa program sederhana walaupun sudah berbasis client server yang masih dapat dikembangkan untuk mencapai suatu keakuratan. Program tersebut dibuat oleh alat bantu dalam mendiagnosa penyakit infeksi saluran pernapasan akut berdasarkan gejala yang dialami. Dan mungkin sekian, ya, video review saya dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester di mata kuliah kecerdasan buatan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan sedikit. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin bisa di-follow Instagram, Facebook, atau Twitter, ya. Jika berminat bisa, dan mungkin bisa komen atau like, subscribe di channel saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.